kembali lagi di Lab Education Channel. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas apa itu TPS dan komponen-komponen yang ada di dalam TPS, serta membahas rata-rata waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Daripada kalian bingung, langsung saja cus ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga dapat menyaksikan video ini. Terima kasih. Oke, TPS itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, PU, penalaran umum. Yang kedua, PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Yang ketiga, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang terakhir, PK, pengetahuan kuantitatif. Oke guys, untuk pembahasan yang pertama yaitu PU. PU adalah kepanjangan dari penalaran umum. Materi-materi penalaran umum meliputi yang pertama verbal, yang kedua penalaran matematis, yang ketiga logika, dan yang terakhir pola gambar. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, verbal. Verbal menguji kemampuan kalian dalam hal bahasa seperti pengetahuan seputar antonim, sinonim, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, penalaran matematis. Jadi di sini kalian akan bertemu dengan aritmatika, pola baris, geometri, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu logika. Logika kalian akan ditantang untuk memecahkan soal seperti logika analitik dan logika kuantor. Untuk yang terakhir, pola gambar. Kalian akan berhadapan dengan gambar dengan berbagai pola yang harus kalian selesaikan. Lanjut untuk pembahasan yang kedua yaitu PBM. PBM adalah pemahaman bacaan dan menulis. Pada tes ini, hal yang akan diujikan adalah kemampuan bahasa kalian. Bagaimana kalian memahami isi bacaan dari suatu teks, dan kemampuan kalian dalam memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sepintas memang terlihat mudah, namun kalian pun tidak boleh menyepelekan subtes yang satu ini ya guys. Jenis soal PBM yang muncul biasanya seputar judul bacaan serta kata yang paling tepat untuk melengkapi penggalan kalimat atau paragraf, dan juga terkait dengan ejaan yang berpedoman pada KBBI. Misalnya, kalian diminta untuk mencari kata berimbuhan yang salah pada suatu paragraf, atau kalian diminta untuk memilih kata yang sesuai dengan aturan KBBI. Begitu guys. Poin yang ketiga yaitu PPU. PPU adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Soal TPS yang pengetahuan dan pemahaman umum dibagi menjadi 2 subtopik yaitu yang pertama bahasa Inggris dan yang kedua bahasa Indonesia. Untuk yang bahasa Inggris yaitu memahami inti bacaan dan membuat kesimpulan berdasarkan pada informasi pada teks. Sedangkan untuk yang bahasa Indonesia, kalian akan dihadapkan dengan berbagai soal tentang ide pokok, kelebihan atau kelemahan paragraf, kesimpulan, penulisan kata, hubungan antar paragraf, makna kata, tanda baca, kata ganti, konjungsi, dan kalimat efektif. Lanjut untuk poin yang terakhir yaitu PK. PK adalah pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif merupakan materi matematika dasar yang mencakup soal seperti barisan bilangan, geometri, aritmatika, hingga aljabar. Untuk bisa mendapatkan skor tinggi dalam matematika dasar, kalian harus menguasai dengan baik konsep-konsep dasar dalam matematika, mulai dari penguasaan aljabar dan aritmatika contohnya. Oke, saya akan jelaskan jenis soal pada tes pengetahuan kuantitatif UTBK. Untuk yang pertama berbentuk pilihan ganda. Yang kedua terdapat pilihan 1, 2, 3, dan 4. Pada soal jenis ini, kalian akan diberikan sebuah pertanyaan dan 4 informasi.
Lalu, kalian diminta untuk memilih informasi mana yang benar berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, analisis perbandingan dua nilai. Pada jenis soal ini, kalian akan diberikan sebuah informasi dan dua buah variabel, misal P dan R. Umumnya, variabel P nilainya dicari berdasarkan informasi yang diberikan, dan variabel R nilainya diberikan. Kemudian, kalian diminta untuk menentukan hubungan antara variabel P dan R mana yang lebih besar nilainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rata-rata waktu agar kalian bisa mengerjakan secara tepat dan dapat membagi waktunya agar tidak telat. Untuk komponen yang pertama yaitu penalaran umum. Jumlah soal 20 soal yang terdiri dari 14 berdasarkan 2 bacaan dan 6 penalaran kuantitatif. Waktunya hanya 35 menit. Jadi untuk penalaran umum, 35 dibagi 20 hasilnya sekitar 1,75. Jadi untuk PU, satu soalnya kalian hanya bisa mengerjakan dalam waktu 1,75, itu berarti 2 menit 15 detik. Lanjut untuk pemahaman bacaan dan menulis atau PBM. Jumlah soal 20 soal berdasarkan 3 bacaan. Waktunya 25 menit. Jadi 25 dibagi 20 sekitar 1,25. Jadi untuk PBM satu soalnya kalian harus mengerjakan selama 1,25. Jadi 1 menit lebih 25 detik. Tidak ada 2 menit satu soalnya. Lanjut untuk PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Jumlah soalnya 20 soal, terdiri dari 12 bahasa Indonesia berdasarkan 3 bacaan dan 8 bahasa Inggris berdasarkan 2 bacaan. Waktunya 25 menit. Untuk PPU ini sama dengan PBM. 25 dibagi 20 hasilnya 1,25. Jadi setiap satu soal kalian hanya bisa mengerjakan sekitar 1 menit 25 detik. Nah, lanjut yang terakhir pengetahuan kuantitatif atau PK. Jumlah soalnya 20 soal, waktunya hanya 35 menit. Ini sama dengan PU yang ini. Jadi, untuk PK, pengetahuan kuantitatif, satu soalnya kalian hanya bisa mengerjakan dalam waktu 2 menit 15 detik. Begitu guys. Nah, itu dia ya guys pembahasan mengenai kupas tuntas TPS. Untuk contoh soal di setiap subtes atau di setiap babnya akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita. Terima kasih guys, bye-bye!